diviralkan itu berupa fakta atau suatu kenyataan, peristiwa yang diviralkan tadi itu merupakan suatu kenyataan, maka tidak bisa memenuhi unsur daripada ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang. Sore sahabat FW. Nah, di sini kami akan membahas atau mencoba mentransfer informasi yang mudah-mudahan bagi sebagian kalangan belum mendapati informasi ini, atau sebagian kalangan sudah mengetahui informasi ini. Nah, terkait informasi yang ingin kami sampaikan atau kami share ini adalah terkait tentang Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE ini kan sekarang ini kan sangat-sangat marak ya. Terakhir kita lihat yang viral itu ibu-ibu yang nguntit atau mencuri di Alfamart. Nah, jadi dia karena tidak terima, salah satu karyawan Alfamart tadi memvideokan, kemudian mentransmisikan ke media sosial, sehingga dia tidak terima, dia merasa dirugikan harkat dan martabatnya, merasa dilecehkan, sehingga dia ingin melaporkan ke polisi. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau hal ini terjadi di sekitar kita atau di sekeliling kita? Bagaimana kita menyikapi persoalan ini? Karena kan sekarang kan kita ngeri-ngeri sedang kalau kita memvideokan terus kita viralkan, orang lapor kita dengan pencemaran nama baik ya, kalau digunakan melalui elektronik atau HP, maka kita akan dikenakan delik pasal 27 ayat 3 ya Undang-Undang ITE. Jadi kalau menurut asumsi kami atau pendapat kami, sebagaimana yang tertuang di dalam kesepakatan bersama atau MOU antara 3 lembaga negara. Yang pertama itu Kementerian Kominfo ya, Kementerian Kominfo. Kemudian yang kedua Jaksa Agung, yang ketiga Polisian. Jadi terhadap pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tersebut, apabila yang diviralkan itu berupa fakta atau suatu kenyataan, peristiwa yang diviralkan tadi itu merupakan suatu kenyataan, maka tidak bisa memenuhi unsur daripada ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tersebut. Nah, misal sebagai contoh, kita melihat ada oknum polisi lalu lintas. Kita melihat ada sesuatu yang tidak sesuai dengan undang-undang yang dilakukan oleh oknum polisi lalu lintas tersebut. Kemudian kita mau videokan itu. Setelah kita videokan, kita distribusikan ke media sosial. Nah, apakah kita bisa dipidana dengan pencemaran nama baik melalui elektronik? Nah, menurut pandangan kami tidak bisa apabila mengacu pada MOU 3 lembaga atau institusi negara ini. Karena di dalam pasal 27 itu sendiri ayat 3 itu tidak menjelaskan karakteristik secara spesifik daripada apa sih pasal 27 tadi, sehingga membuat harkat dan martabat orang itu tercemar. Nah, itu. Jadi bagi kami ya, bagi pendapat kami terkait masalah viral dan memviralkan ini itu tidak bisa dimasukkan di dalam Undang-Undang ITE. Walaupun apabila kita mengacu daripada pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukum yang khusus itu mengesampingkan hukum yang umum. Namun dalam hal ini kalau kita acuan kita dalam pasal 310 Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana, cukup satu orang saja baik lisan maupun tulisan itu mencemarkan kita, itu bisa masuk dalam kategori pasal 310. Namun bukan itu yang ingin kami bahas atau kami share. Yang kami ingin bahas itu adalah terkait pasal 27 ayat 3 ini. Nah, jadi bagi teman-teman, kami tidak menganjurkan teman-teman untuk memviralkan. Tapi kalau itu sebuah fakta, mempunyai nilai-nilai edukasi, mempunyai bahan evaluasi atau suatu pendapat, maka itu menurut kami apabila mengacu tadi ke MOU kesepakatan bersama antara Kominfo, kemudian Kejaksaan dan Kapolri, maka itu tidak bisa dikenai pasal 27 ayat 3. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat
bagi yang mendengar, bagi yang belum tahu jadi tahu. Demikianlah, lebih dan kurang kami mohon maaf. Pada Tuhan kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.